Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang menderita adanya wabah corona yang menyerang dan menyebabkan kematian sebagian dari umat manusia. Ada cara yang sudah ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa terhindar dari bala ini, antara lain adalah dengan berinfak dan bersedekah. Rasulullah dalam sebuah hadis pernah bersabda, "As-sadaqatu tadfa' atau tamna' sab'ina naw'an minas su' ahwanuha al-judham." Bahwa sedekah mencegah 70 jenis kejahatan. Salah satunya adalah, atau yang paling ringan adalah, penyakit kusta. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minal bala." Bahwa sedekah menutup 70 pintu daripada bala. Pentingnya kita bersedekah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan anjuran-anjuran untuk bersedekah. Salah satunya yang disebutkan di dalam surah Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan infakkan sebagian daripada yang sudah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Saat itu seorang yang sudah meninggal akan mengatakan, andai ajalku ditunda walau sebentar, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Akan tetapi kematian kalau sudah tiba, sekali-kali tidak akan Allah akhirkan, tidak akan Allah tunda, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian sudah perbuat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan atau menganjurkan dan memerintahkan agar kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada kita kematian. Karena seorang yang mati akan menyesal dan mengatakan, ya Allah, andai ditunda walau sebentar kematianku, aku akan bersedekah dan berinfak di jalan-Mu. Ini menunjukkan betapa sedekah sangat bermanfaat bagi seseorang setelah dia meninggal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu tudfi'udz dzunub kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Pentingnya kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi yang sulit saat ini. Kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga diri kita dengan banyak-banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat ini banyak sekali di antara kita yang sulit mendapatkan penghasilan. Sepi bagi mereka yang biasa ngojek setiap hari, dia tidak mendapatkan penumpang. Kenapa? Karena ada anjuran untuk tetap di rumah atau di jalan-jalan, sulit untuk mendapatkan penumpang. Maka mari kita bantu, kita ulurkan tangan kita. Bukan hanya mereka yang tidak punya penghasilan, tapi juga tenaga medis yang membutuhkan APD, alat pelindung kedokteran. Itu sangat membutuhkan sekali bantuan dari kita saat ini. Mereka berada di garda terdepan. Mereka sudah korbankan nyawa mereka.
Bahkan banyak di antara mereka yang sudah meninggal dunia karena keterbatasan, antara lain karena keterbatasan alat pelindung kedokteran yang mereka miliki. Mari kita ulurkan tangan kita. Saatnya kita bersedekah untuk bisa terhindar dari bala yang sedang melanda di negeri kita ini. Supaya sedekah kita mendapatkan pahala yang sangat besar, ada beberapa syarat yang ditawarkan oleh Al-Quran, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita harus ikhlas dalam bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu menyebabkan amal perbuatan kita dicatat oleh Allah dan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas kita, semakin ikhlas kita di dalam beramal, maka semakin besar pahalanya. Nilai pahala ibadah kita ditentukan oleh Allah sesuai dengan ikhlas kita dan kualitas amal perbuatan kita. Yang kedua adalah kita berinfak dengan sesuatu yang sangat berharga. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan melainkan kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Kita infakkan yang berharga dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita berinfak di saat kita masih sehat dan masih membutuhkan harta. Jangan menunggu saat kita sudah mendekati ajal kita. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal?" Sedekah apa yang paling afdal? Kata Rasulullah, "Anta tasaddaq wa anta sahihun, syahihun, takhshal faqr wa ta'malul ghina." Engkau bersedekah di saat engkau masih sehat dan masih membutuhkan harta, takut kepada kemiskinan, dan masih berharap menjadi orang kaya. Saat itulah sedekah kita sangat berharga sekali dan kita mendapatkan pahala yang besar. Jangan menunggu di saat kita sudah mendekati ajal kita, baru kita bersedekah. Mari kita bersedekah saat ini dan insya Allah pahalanya akan besar saat kita masih sangat membutuhkan. Semakin kita membutuhkan kepada harta yang kita sedekahkan, maka semakin besar pahala kita. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi